Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Hidup dalam Hikmah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membedah sebuah karya tafsir, sebuah kitab yang menurut saya sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita kaji dan untuk kita pahami tentu saja. Jadi kitab ini merupakan karya tafsir yang berjudul Tafsir Safinatul Kalla Sayalamun. Jadi kitab ini dinisbahkan kepada Syekh Maimun Zubair. Sebenarnya ini kitab karya Laura Ismail Al-Askholi. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana kitab ini dari segi metodenya, kemudian penafsirannya, sistematikanya bagaimana, coraknya bagaimana, dan sebagainya. Jadi tolong simak baik-baik dan juga jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kalian semua khususnya saya bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan-pembahasan yang ada dalam video kali ini dan juga tentu saja membuat eh, saya sebagai YouTuber bersemangat untuk membedah kitab-kitab selanjutnya. Terima kasih. Oke, jadi secara ringkas Kalasai Alamun ini, tafsir Safinatul Kalasai Alamun ini merupakan karya dari Laura Ismail Al-Asholi yang sudah bertahun-tahun mengaji mondok di pesantren Sarang, mondok di bawah asuhan Kiai Haji Maimun Jubair atau yang bisa disebut Mbah Mun. Jadi kitab ini merupakan bentuk kerinduan. Jadi kitab ini merupakan bentuk kecintaan dari seorang murid kepada gurunya ketika dia sedang mengaji, kemudian mendengarkan petuah-petuah dari kitabnya. Dan tentu saja sang murid tersebut merasa antusias, merasa ingin mengabadikan setiap petuah-petuah dari gurunya, kemudian dituliskan dalam bentuk tulisan sehingga ilmu yang disampaikan gurunya tidak hilang begitu saja. Jadi kitab ini merupakan bukti bahwa pentingnya pencatatan sebuah karya, pentingnya penulisan sebuah karya. Dan yang menarik daripada kitab ini merupakan hasil dari kajian-kajian tafsir Jalalain yang dilaksanakan oleh Mbah Mun setiap hari Ahad. Jadi kemudian Laura Ismail Al-Asholi ini menuliskannya setiap hari Ahad, kemudian setiap hari Ahad lagi menuliskannya, begitu terus sampai kemudian beliau berkeinginan kuat untuk menyusun kitab tafsir yang menyimpan petuah-petuah dari Mbah Maimun Jubair. Dan sebenarnya sempat ada keraguan dari Laura Ismail ini karena merasa tidak kompeten, merasa kurang mantap ketika ingin meneruskan kitab tafsir ini. Tapi kemudian beliau setelah berpikir-pikir, kemudian memantapkan hati, dan terlebih ketika muncul karya yang hampir serupa, yang tentu saja ditulis oleh salah satu murid istimewa dari Mbah Maimun Zubair, siapa lagi kalau bukan Gus Bah, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, bersama dengan Kiai Abdul Ghafur, yang juga menulis karya hasil dari pengajian tafsir-tafsir dari Mbah Maimun Zubair yang dikenal dengan tafsir Al-Anwar. Oke teman-teman semua, kenapa kitab ini menjadi menarik? Yang pertama tadi karena pengaruh dari Gus Bah itu sendiri yang kita tahu merupakan ulama yang luar biasa, yang sudah terkenal, sudah diakui kealimannya di Indonesia. Dan dalam pengajian-pengajiannya, guru yang paling sering disebutkan adalah Mbah Maimun Zubair. Ini karena tentu saja sekelas Gus Bah ini tercatat kalau tidak salah hanya 2 kali pesantren. Yang pertama di Narukan, di ayah beliau sendiri, kemudian di pesantrennya Mbah Maimun Zubair. Jadi coba teman-teman bayangkan, beliau yang sealim itu, lalu bagaimana dengan gurunya Mbah Maimun Zubair? Tentu saja beliau lebih alim, lebih faqih, lebih mufassir, lebih layak, bukan layak ya, lebih
kompeten tentu saja, tidak mengecilkan dari keilmuan Gus Bah, tapi tentu saja kita tahu bahwa seorang murid ini sangat susah untuk dapat mencapai derajat dari keilmuan gurunya. Kemudian dari Kiai Maimun Jubir sendiri ini merupakan salah satu ulama yang menghimpun dari berbagai keilmuan di Nusantara. Beliau pernah mondok di Lirboyo, pernah mondok di Lasem, kemudian beliau juga sering berinteraksi dengan para kiai-kiai di Nusantara, di Jawa, seperti Kiai Kiai Bisri Mustafa di Rembang maksud saya, kemudian Kiai Mbah Arwani, kemudian Mbah Asnawi di Kudus. Jadi banyak sekali. Beliau juga pernah mondok secara langsung, belajar secara langsung dengan Syekh Said Alwi Al-Maliki. Jadi bisa dikatakan beliau ini selain mengumpulkan ilmu-ilmu di Nusantara, beliau juga berguru dengan ulama-ulama internasional, termasuk juga Syekh Yasin Al-Padang. Jadi kitab ini, Tafsir Kalasai Alamun ini sangat bagus dan sangat menarik untuk kita simak pembahasan-pembahasannya. Oke, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai biografi pengarang daripada kitab Tafsir Safinatul Kala ini. Jadi teman-teman, seperti telah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa kitab ini disusun oleh Lora Ismail Al-Askholi yang menghimpun perkataan dari Mbah Maimun Juber. Jadi sebelum kita membahas mengenai Lora Ismail Al-Askholi, kita juga perlu untuk membahas siapa itu Mbah Maimun Juber, betapa besar peran beliau, kemudian perjalanan intelektual beliau sehingga kemudian melahirkan murid-murid yang hebat, melahirkan berbagai macam kitab-kitab karya tulis yang luar biasa. Jadi pertama-tama kita akan membahas siapa sosok dari Mbah Maimun Juber, guru daripada Gus Bah itu sendiri. Oke teman-teman, jadi Mbah Maimun Juber ini merupakan seorang tokoh kelahiran Rembang, tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Karangmangu, Sarang, Rembang. Jadi beliau memiliki keluarga yang merupakan keturunan dari orang alim, keluarga yang intelektualnya tinggi, yang memiliki tradisi pesantren yang sangat kuat. Jadi ayah beliau Kiai Haji Jubair bin Dahlan ini merupakan sosok atau seorang murid yang sangat diidolai, murid yang merupakan kesayangan daripada seorang ulama di Yaman. Begitu juga dengan ibunya Mahmudah, ibu dari Kiai Haji Maimun Juber. Beliau ini merupakan putri daripada seorang kiai juga, Kiai Haji Ahmad bin Syuaib, dan bahkan kakek dari ibu beliau ini, maksud saya kakek dari jalur ibu Kiai Haji Ahmad bin Syuaib ini memiliki hubungan yang cukup erat dengan kiai-kiai lainnya. Sehingga ketika Kiai Haji Maimun Juber ini akan lahir, kakek beliau ini Kiai Haji Ahmad bin Syuaib meminta berkah doa kepada Kiai Haji Fakih Mas Kumambang yang juga merupakan ulama besar di Indonesia. Jadi Kiai Haji Zubair bin Dahlan inilah, ayah beliau inilah, kemudian Mbah Maimun kecil mendapatkan berbagai macam pelajaran ilmu-ilmu syariat. Kemudian beliau juga menghafal berbagai matan dan sebagainya. Beliau tercatat belajar ilmu nahwu sorof, balaghah, badi, ma'ani, kemudian mantek dan sebagainya. Beliau mempelajari kitab Jurumiyah, Alfiyah, Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, kemudian Sulamun Awrok. Kemudian dari segi fikih Syafi'i beliau belajar Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Jadi beliau bisa dikatakan
sejak kecil sudah menerima pendidikan terbaik dari ayahnya beliau itu sendiri. Tapi tidak berhenti di sini, beliau kemudian pada tahun kemerdekaan Indonesia, jadi beliau lahir pada Hari Sumpah Pemuda, kemudian momen bersejarah lain juga terjadi pada hari kemerdekaan. Maksud saya tahun kemerdekaan Indonesia pada 1945, Mbah Mun memutuskan untuk mondok di Lirboyo, mengasuh, maksud saya mengambil ilmu daripada ulama-ulama di Lirboyo seperti Mbah Manaf Lirboyo atau Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Mahrus Ali dan sebagainya. Jadi beliau di sini selama kurang lebih 4 tahun sampai tahun 1949, dan sepulangnya dari Lirboyo, beliau kemudian bersama dengan para ulama lain di Sarang mendirikan Madrasah Diniyah Ghazaliyah Syafi'iyah bersama ayahanda beliau Kiai Haji Jubair bin Dahlan, Syekh Su'aib, Kiai Abdullah bin Abdurrahman, Ustadz Haromen, dan ulama-ulama di Sarang lainnya. Kemudian pada tahun 1950 beliau diajak oleh kakek beliau Kiai Haji Ahmad bin Syu'aib untuk menunaikan haji. Dan di sanalah kemudian beliau tidak langsung pulang, tetapi 2 tahun sampai 1952 bermukim di Mekah untuk belajar ilmu hadis bersama Syed Alawi Al-Maliki, kemudian belajar kitab Riyadus Sholihin dengan Syed Muhammad Amin Al-Qutbi, Syarah Ibnu Aqil kepada Imam Jalil, kemudian belajar kitab Waraqat bersama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, dan tentu saja belajar hadis dengan Syekh Yasin Al-Fadani kala itu. Kemudian 1952 ketika beliau sudah pulang, beliau kembali membina Madrasah Dini Al-Ghazaliyah sampai pada tahun 1965. Beliau didasarkan pada berbagai pertimbangan kemudian mendirikan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, dan akhirnya berkembang pesat sampai saat ini dan melahirkan ulama-ulama besar di berbagai penjuru Indonesia tentu saja. Dan akhirnya karir beliau, perjalanan intelektual beliau yang sangat penuh dengan keilmuan tersebut ini berakhir ketika beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang menunaikan ibadah haji. Beliau wafat pada tanggal 5 Dzulhijjah 1440 Hijriah atau bertepatan dengan 6 Agustus 2019, dan dimakamkan di perkuburan Ma'la dekat dengan makam Sayyidah Khadijah. Sebagaimana kita tahu, beliau memiliki kecintaan, kerinduan yang besar kepada Ibu Khadijah, sehingga dalam berbagai kesempatan beliau seringkali melantunkan syair yang beliau sangat sukai. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Tidaknya syair tersebut merupakan gambaran betapa cintanya Syekh Maimun Zubair kepada ibu kita semua, Ibu Khadijah, kemudian Ibu Aisyah, Ibu Fatimah. Dan beliau juga di Ma'la ini dikuburkan dekat dengan guru-guru beliau dan di keluarga Al-Maliki itu sendiri. Kiai Haji Maimun juga sempat terjun ke dunia politik. Beliau sempat gabung ke P3, kemudian mencalonkan diri sebagai DPR, terpilih. Beliau juga sempat menjabat pada posisi-posisi penting di PBNU, dan karir beliau terhitung cukup sukses sebelum akhirnya kemudian beliau memutuskan untuk fokus mengajar dan fokus untuk membina para santri-santrinya di Ma'had Al-Anwar itu sendiri. Oke, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Oke, setelah kita membahas mengenai biografi Syekhuna Mbah Maimun Zubair, kita akan membahas mengenai penulis atau mujammi mu'alif dari kitab tafsir Safinatul Kala ini.
Jadi beliau adalah Laura Ismail Al-Askholi. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Ismail Ahmad Yahya. Beliau lahir pada 10 Juni 1995. Jadi bisa terbilang beliau ini masih sangat muda, mungkin sekitar 30 tahun. Dan perlu teman-teman untuk ketahui bahwa ada dua Laura Ismail yang memiliki nama yang hampir mirip dan memiliki sifat dan karakteristik yang hampir mirip. Bahkan background keilmuan pun hampir mirip sebenarnya. Yang pertama Laura Ismail Al-Askholi, pengarang dari kitab Tafsirat Safinatul Kala ini. Beliau lahir di Demangan, Bangkalan, Madura. Yang kedua Laura Ismail Al-Khalili. Dan keduanya masih memiliki garis keturunan yang sama, memiliki jalur nasab yang sampai kepada Syekhuna Khalil Bangkalan. Jadi sama-sama orang Madura, sama-sama masih muda. Kalau Laura Ismail Al-Askholi 95, kalau Laura Ismail Al-Khalili beda ya. Ini lahir pada 1992, lebih tua 3 tahun dibanding Laura Ismail Al-Askholi. Dan juga yang perlu teman-teman ketahui bahwa Laura Ismail Al-Askholi ini beliau pure menempuh pendidikan di dunia pesantren saja. Jadi bisa dikatakan beliau ini orang yang telah menempuh berbagai macam pendidikan di berbagai pesantren, dan beliau ini sangat erat dengan tradisi-tradisi klasik, tradisi pesantren. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Muhammad Agus Lukman Hakim. Dia juga Nyai Hajah Mutmainah, dan dari jalur ibunya beliau kemudian sampai kepada generasi keenam dari Mbah Khalil Bangkalan Madura. Teman-teman semuanya, beliau Laura Ismail Al-Askholi ini memulai pendidikan dasarnya ketika beliau masih SD. Beliau sekolah di madrasah, di pesantren beliau sendiri, dari keluarga beliau sendiri, sampai kemudian lulus SD. Kemudian beliau mulai merantau jauh, melampaui pulau, bahkan beliau ada di mondok di pesantren Amisilati Jepara di bawah asuhan Kiai Haji Taufikul Hakim sampai kepada 2008. Terbilang cukup cepat, 2007 sampai 2008. Jadi beliau kira-kira 9 bulan di situ. Kemudian setelah itu beliau kembali menempuh pendidikan di pesantren lain. Beliau berganti di pesantren Lasem, tepatnya di bawah asuhan Kiai Haji Hakim bin Masduki di pesantren Al-Islah, dan beliau di sini cukup lama, sekitar 6 sampai 7 tahunan lah. Setelah itu kemudian beliau memutuskan untuk berangkat ke Tarim. Kemudian beliau menempuh pendidikan di bawah asuhan dari Habib Salim bin Abdullah Salim Al-Asyatiri di Yaman. Tapi karena kondisi Yaman yang tidak memungkinkan, sering terjadi kecamuk perang ya, akibat konflik yang terus-menerus. Jadi beliau hanya bertahan 2 bulan di sana. Karena kondisi yang mengkhawatirkan tersebut, kemudian beliau kembali ke kediamannya di Madura. Tapi tidak berselang lama kemudian beliau memutuskan untuk kembali menuntut ilmu, yaitu pada tahun 2015 tepatnya. Beliau lagi-lagi keluar dari Pulau Madura untuk menyeberang ke Pantura di wilayah di Sarang, pondoknya Mbah Maimun Juber, yang kemudian ini menjadi salah satu perjalanan intelektual yang sangat melekat pada diri beliau. Jadi disinilah beliau kemudian membangun rasa kecintaan yang sangat mendalam kepada Syekhuna Maimun Juber. Beliau juga sering bermujalasah dengan para murid-murid senior beliau, dengan Gus Baha, kemudian Gus Gofur, Syekh
eee, kemudian Gus Najih, putra-putra dan juga murid-murid, eee, kinasih dari Mbah Mamun Juber itu sendiri. Dan, meskipun masih terbilang muda, ternyata Gus Lora, maksud saya Lora Ismail Al-Askholi ini memiliki karya yang sangat banyak. Beliau sangat mencintai yang namanya syair-syair Arab. Beliau membuat karya syair, karya prosa yang memuji guru-guru beliau, memuji Mbah Maimun Juber. Dalam kitab ini nanti teman-teman akan temukan di dalamnya pujian beliau terhadap Mbah Maimun Juber dalam bentuk syair. Beliau juga sering membuat karangan-karangan, entah itu dalam bentuk mukhtasar atau tarjim, terjemah. Beliau juga membuat syair-syair gubahan-gubahan karya sastra. Contoh kitab karya beliau adalah Al-Wardah fi Tarjamati Burdah, kemudian Durrul Ghali fi Nadmi Jurumiyah, Urjuzah An-Nuzumul Jurumiyah, kemudian Fathul Majid fi Aqidati Tauhid dalam bidang tauhid. Jadi bisa dikatakan beliau ini ulama muda yang sangat-sangat produktif dan layak untuk kita jadikan panutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang penulisan, kemudian asal muasal nama, dan kemudian kita juga akan membahas mengenai ciri khas dan profil singkat daripada kitab tafsir Safinatul Kala ini. Sebenarnya mengenai latar belakang, kemudian alasan kenapa Lora Ismail ini menulis kitab Safinatul Kala ini bisa kita temukan dalam mukaddimah ini. Oke, saya akan carikan sebentar mukaddimah ini. Jadi sebelum masuk mukaddimah, beliau memberikan banyak sekali takrid, kata-kata pengantar, baik dari Syekh Alwi bin Abbas bin Alwi Al-Maliki, cucu dari guru Mbah Maimun Juber, Said Alwi Al-Maliki. Kemudian beliau juga menambahkan kata pengantar dari Mbah Najih, putra dari Syekh Maimun Juber. Kemudian ada juga kata pengantar dari Raisul Jamiah Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Akhyar. Kemudian ada dari Tuan Guru Bajang Zainul Masdi, dan banyak sekali sebenarnya di sini. Sebelum kemudian beliau menjelaskan mengenai biografi dari Syekh Maimun Juber. Jadi beliau kemudian membahas mengenai alasan kenapa beliau tertarik untuk mengarang kitab ini. Dalam mukadimahnya saya bacakan kata yang menurut saya ini sangat penting untuk kita ketahui. Waqad rajautu, saya ulangi dari kalimat sebelumnya. Katabtuhu ayyama talabi indahu fi hayatihi fi sohaifi muntathiratan. Maaf, fi sohaifa muntathiratan ba'da sima'i qiraatihi tafsiril jalalain maaf, kula yaumil ahadi allati asbahat ladzatu istima'iha wal indifa'u biha 'ammatan muntasyiratan. Wa qad rajautu ay yajma'a ahada tafsirihi kamilan. Fakam min ilmin yanaluhu law wujida wa kam min ta'dilin ya'ummut tullabu law fuqida. Jadi di sini beliau kemudian ketika sering mendengarkan pengajian-pengajian dari Syekh Maimun Juber pada hari Ahad, kajian tafsir Al-Jalalain, kemudian beliau merasakan kelezatan yang luar biasa, rasa yang sangat indah berdengung di telinga beliau, dalam hati beliau. Kemudian beliau menyatakan bahwa banyak sekali ilmu-ilmu yang akan didapatkan oleh seorang pelajar apabila mereka mau untuk memperoleh ilmu tersebut, dan banyak sekali ilmu yang akan hilang ketika para tulab ini, para pelajar ini lalai dengan ilmu-ilmu yang tersebar di mana-mana. Tsumma qubaila wafatihi rahimahu ta'ala hathani ahadu khudamihi akhuna fillah al-ustadz Muayyad barakallahu fih an
ijma' ma katabtahu hunaka. Kemudian beliau diperkuat ketika hasrat beliau untuk menulis kitab ini, tapi tertunda-tunda. Akhirnya sebelum wafatnya Syekh Maimun Jubair, ada seorang ustadz yang bernama Ustadz Muayyad. Beliau ini mendorong untuk mu'alif Lora Ismail untuk membukukan karya-karyanya, untuk menulis apa yang telah beliau tulis, kemudian mengumpulkannya menjadi satu kitab. Wa yu'tini izdiyadan jami'a qiraati syekhina musajjalah indahu fi dzalik. Kemudian Ustadz Muayyad ini memberikan kumpulan audio MP3 untuk kemudian didengarkan oleh Lora Ismail, untuk kemudian dijadikan referensi tambahan, untuk menjadikan semacam bahan penafsiran tambahan dalam kitab ini. Kemudian dia juga mengatakan, Lora Ismail mengatakan, وافق طلبه فيه حينئذ إذ سمعت قبله من بعض الأصدقاء أن الشيخ عبد الغفور ابن شيخنا ميمون والشيخ بهاء الدين نور سالم قد جمعا تفسير العلامة الشيخ زبير دحلان والشيخ ميمون جبير في مجلدين باللغة الإندونيسية يسميانه تفسير الأنوار. Kemudian beliau juga terbantu dengan adanya karya unifikasi sebelumnya yang dilakukan oleh Gus Ghafur, Syekh Abdul Ghafur bin Syekh Maimun, dan juga oleh Gus Baha itu sendiri. Dua orang ini kemudian mereka mengumpulkan karya-karya tafsir dari Mbah Maimun Jubair dan juga ayahandanya Syekh Jubair bin Dahlan, Syekh Jubair Dahlan. Jadi apa yang telah dua orang ini lakukan, Syekh Gus Ghafur dan juga Gus Baha, ini juga turut menginspirasi dari Lora Ismail untuk kemudian membuat karya yang serupa. Dan yang terpenting ini, walam yazal yahuthuni bal qad ista'dzana huwa binafsi syaikhuna wa ahbar. Jadi selain karena beberapa motivasi internal tadi, ternyata Syekh Maimun Jubair ini memberikan izin dan ridho kepada Lora Ismail untuk menuliskan penafsiran-penafsiran yang beliau telah ajarkan melalui pengajian tafsir Al-Jalalain sebelumnya. Wa qala lahu hina zurtuhu wa qabiltu yadaih. Oh maaf, maksud saya ketika Lora Ismail ini sowan kepada Mbah Maimun Jubair, beliau berkata, ya syekhuna hadza huwa alladhi yajma'u kalamaka fit tafsir yasta'dzinuk. Wahai guru kami, ini kitab akan mengumpulkan perkataan-perkataan kau dalam bentuk tafsir, maka izinkanlah saya. Kemudian apa reaksi dari Mbah Maimun Jubair? Fatabassama syekhuna wa qala dhahikan, ma li fit tafsir illa mujarrada qaulatin. Saya tidak memiliki apapun karya tafsir selain hanya perkataan semata. Wa hunaka ulama'u ajilla'u lahum kalamun sadidun. Padahal di sana banyak ulama-ulama besar yang memiliki mutiara-mutiara indah dalam setiap perkataannya. Fayushiru bil idznili. Kemudian Syekh Maimun Jubair mengisyaratkan, memberikan isyarat bahwa beliau mengizinkan untuk dilakukan kompilasi perkataan-perkataan beliau dalam bentuk tafsir. Jadi bisa dikatakan bahwa alasan dari Lora Ismail menyusun karya ini, yang pertama karena memang keinginan mendalam dari Lora Ismail Al-Askhali ini untuk menuliskan karya tafsir dari Mbah Maimun Jubair, kemudian kecintaan kepada Syekh Maimun Jubair itu sendiri, lalu karena khawatir akan ilmu yang hilang sia-sia, kemudian karena ada dorongan dari faktor eksternal dari Ustadz Muayyad, kemudian dari para murid-murid Mbah Maimun, dan juga restu dan ridho dari Mbah Maimun itu sendiri. Kemudian kenapa Lora Ismail kemudian menggunakan bahasa Arab pada kitab tafsir ini, kitab tafsir Safinatul Kala ini? Kenapa beliau menggunakan bahasa Arab di sini?
Ini kemudian beliau menuliskannya di sini ada beberapa alasan. Wa innama ja'altu hadzal jam'a bil lughatil arabiyyati ma'a anna shaykhana alqa bi lughatin jawiyyin li umurin. Jadi ada beberapa alasan, beberapa argumentasi kenapa disusun dengan bahasa Arab. Yang pertama karena beliau ingin melatih keterampilan beliau dalam berbahasa Arab. Tamrinan wa tadriban li nafsi bi hadhil lughah. Yang pertama. Kemudian yang kedua karena beliau ingin mengikuti para pendahulu beliau, ingin mengikuti para jejak ulama ketika menuliskan suatu karya, meskipun mereka orang Jawa tapi menggunakan bahasa Arab dalam karya-karyanya. Di sini ditulis mithlu Syekhuna Maimun Nafsah wa Syekhu Abdul Fadhi As-Sinori wa Syekhu Hashim Asy'ari wa Syekh Masduki Al-Lasimi wa ghairuhum. Jadi ada beberapa contoh, maaf ada beberapa kata yang saya salah baca dari segi nahwunya. Ini ada contoh Mbah Maimun, kemudian Mbah Abu Fadl As-Sinori, Mbah Hashim Asy'ari juga, kemudian Mbah Masduki Lasem, yang beliau ini meskipun orang Ajam, meskipun orang Jawa, tapi menggunakan bahasa Arab dalam beberapa karyanya dan kebanyakan karya-karya beliau. Kemudian yang ketiga, karena kita berbahasa Arab ini mudah untuk dipelajari di berbagai pesantren, berbagai ma'had, sehingga nantinya lebih diharapkan keberlanjutan manfaatnya ketika banyak murid-murid pencari ilmu yang kemudian mensyarahi, kemudian memberikan komentar-komentar. Dan ini tentu saja merupakan tujuan dari setiap penuntut ilmu, setiap orang yang melahirkan suatu karya. Kemudian salah satu lagi adalah wa minha annahu law kana yad'u li hadzal kitabi itradu tarjamati la turjama sahlan muyassaran. Jadi ketika kitab ini ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sangat mudah sekali. Jadi tidak perlu kita permasalahkan apakah dia pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Tapi sebenarnya yang menurut saya ini sangat penting sekali. Kenapa beliau ini menggunakan bahasa Arab? Ini karena latar belakang pendidikan beliau, latar belakang kehidupan beliau yang sangat erat kaitannya dengan dunia pesantren. Jadi wajar saja ketika beliau memilih untuk menuliskan dalam bahasa Arab itu sendiri. Karena banyak kita temui ulama-ulama sekarang ini menuliskan karya dalam bahasa Indonesia karena tuntutan dari masyarakat yang memang sekarang jarang sekali yang mampu untuk berbahasa Arab dengan fasih dan hanya terbatas di lingkungan pesantren saja. Jadi ini hanya masalah dari segi ijtihad dari para penulis-penulis itu sendiri, para ulama itu sendiri. Lalu kenapa Lora Ismail Al-Askhali kemudian memberi nama kitab tafsir yang beliau kumpulkan kompilasi dari perkataan-perkataan Syekh Maimun Jubair sebagai tafsir Safinatul Kalla saya alamun. Yang pertama dari maksud saya yang pertama dari Safinah itu sendiri. Jadi beliau mengambil inspirasi Safinah itu dari guru beliau di Yaman, Habib Salim bin Abdul Asyatiri. Habib Salim bin Abdul Asyatiri. Jadi ketika Habib Salim bin Abdul Asyatiri ini menimba ilmu kepada Said Alwi Al-Maliki dalam beberapa bulan, beliau kemudian mengumpulkan karya-karyanya, mengumpulkan hasil dari pengajian beliau bersama Habib, bersama Said Alwi Al-Maliki dalam sebuah himpunan kecil yang beliau kemudian beri nama sebagai Safinah. Wa samaituhu Safinatu kalla sa'alamun fi tafsir Syekhina Maimun amma bisafinati faqida'u bi Syekhina Al-Habib Salim ibni Abdillah Asyatiri haitsu jama'a min al-fawaidi ma talaqqahu an Syekhi As-Sayyidi Alwi Al-Maliki ayyama talabihi bi angkatal musyarrafah faqad samahu bis-Safinah. Kemudian kenapa kala Sa'alamun? Karena kala Sa'alamun ini merupakan salah satu ayat yang sering Syekh Maimun Jubair kutip, sering Mbah Maimun bicarakan ketika sedang menafsirkan, kemudian ketika beliau sedang mulang, sedang
mengajarkan kepada murid-muridnya. Jadi kalas Ya'lamun ini merupakan ungkapan yang setiap murid dari Mbah Maimun pasti ingat, karena merupakan salah satu kata-kata khas ayat yang sering, yang hampir setiap kajian pasti beliau ulangi lagi. فلتكرر شيخنا باستشهاد هذه الآيات عندما يدرس ويبين عجائب خلق الله تعالى في معظم آياته. Kemudian bagaimana sistematika dari kitab tafsir Safinatul Kalasya Alamun ini? Di kitab tafsir Safinatul Kalasya Alamun ini, kalau milik saya ini cetakan pertama terbitan dari cetakan mana ini terbitannya? Dari kantor Lajnah Turos. Ini satu kitab ini terdiri dari dua jilid. Yang pertama jilid awal yang terdiri dari 15 bab yang isinya penafsiran-penafsiran tematik. Jadi di situ setelah Lora Ismail mengutip berbagai macam kata pengantar, takrid-takrid dari para ulama, beliau kemudian membahas mengenai biografi Mbah Maimun panjang lebar, mengenai kelahirannya, pencarian ilmunya, nasab, kemudian anak-anaknya, karya-karyanya, dan sebagainya. Kemudian beliau memulai dengan muqaddimah singkat. Setelah itu dilanjutkan dengan bab-bab yang disusun secara tematis sebenarnya. Jadi beliau ini dalam bab 1, jilid awal maksud saya. Dalam jilid awal, beliau ini menjadikan satu bahasan terlebih dahulu, jadi satu tema terlebih dahulu. Misalkan dalam bab pertama beliau memberi judul Al-Ilm wal A'lam. Ilmu dan tanda-tanda. Ilmu dan bendera-bendera. Jadi di dalam situ beliau kemudian menjelaskan ayat, keterangan, disertai surat keberapa, surat apa, kemudian ayat nomor berapa. Lalu di dalamnya kemudian dijelaskan penafsiran Mbah Maimun Jubair secara singkat, begitu saja. Dan terkadang ada beberapa ayat di situ, terkadang hanya satu ayat, terkadang beliau memberikan penjelasan beliau lebih dahulu. Jadi tidak hanya penafsiran Mbah Maimun Jubair saja, tapi ini semacam kolaborasi kreatif daripada Lora Ismail Al-Askhari. Jadi ketika beliau memasukkan pemahamannya, beliau menulis kultu sebelumnya. Jadi pendapatku begini, kemudian setelah itu pendapat Mbah Maimun Jubair, penafsiran Mbah Maimun Jubair kemudian diutarakan oleh Lora Ismail Al-Askhari ini. Tapi ada ciri khas yang menarik di sini. Ketika beliau kemudian mengatakan qala fit tafsir, ada yang beliau maksud itu adalah Mbah Maimun Jubair ini kemudian mengatakan ayat ini, menjelaskan ayat ini dalam tafsir yang berbeda dalam kesempatan lain ketika mengajari muridnya sorogan. Jadi satu lawan satu gitu. Maka murid spesial tadi akan mendengar penjelasan dari Mbah Maimun Jubair, dan Lora Ismail Al-Askhali ini karena kecintaannya yang mendasar, yang mendalam kepada ilmu, kemudian beliau bertanya kepada murid yang mengaji satu persatu tadi, satu lawan satu tadi dengan Mbah Maimun, untuk ditanyakan pelajaran apa yang beliau dapat. Jadi dari hasil tadi kemudian ini yang masuk ke dalam salah satu penafsiran dalam kitab ini, tafsir Kalasya Alamun. Kemudian ada ciri menarik lagi, yaitu ketika di sini ada lafal an qaulihi ta'ala kada. Maka yang dimaksud adalah Mbah Maimun mengutip ayat Al-Quran tersebut di dalam penjelasan tafsirnya. Jadi meskipun ayat tadi ini sebenarnya tidak urut dalam menjelaskan tafsir Jalalain, tapi Mbah Maimun Jubair mengutipnya entah itu sebagai bentuk munasabah
karena ada kaitannya dengan ayat yang sedang beliau kaji dalam tafsir Jalalain tadi, atau ini sebagai merupakan apa? Maaf karena sedikit batuk-batuk, atau sebagai semacam ayat yang berhubungan erat dengan bahasan yang sedang Mbah Maimun kaji dalam penafsirannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk penyajiannya. Jadi tafsir Kalas Alamun ini lebih banyak disajikan secara global saja. Jadi dia di majlid awal, di jilid pertama ini dipaparkan secara tematik. Kemudian ada maksud saya ada ayat tertentu yang ditampilkan surat apa. Kemudian di bawahnya penafsiran dari Mbah Maimun. Terkadang ada elaborasi dari Lora Ismail Al-Asholi. Kemudian ada beberapa tambahan, terkadang itu syair misalkan, kemudian terkadang ada penjelasan mengenai aspek bahasa, terkadang ada pembahasan mengenai aspek sejarah, tapi dominannya dijelaskan secara ringkas saja. Dan menariknya kalau kita baca ini sebenarnya tidak urut dia dari segi surat dan ayatnya. Jadi terkadang Al-Baqarah di belakang, kemudian surat An-Nisa di depan, begitu. Jadi sesuai dengan tema dan juga penjelasan dari Mbah Maimun yang kebetulan mungkin sedang menjelaskan penafsiran tersebut dalam kajian Ahadan tadi. Kemudian dari segi coraknya, sebagaimana kita tahu kalau suatu kitab tafsir ini memiliki beragam corak. Jadi tidak ada corak yang tunggal dalam satu kitab tafsir. Tapi yang bisa kita analisis adalah corak yang paling dominan dari kitab tafsir tersebut, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah laun dari kitab tafsir tadi, warna dari kitab tafsir tadi. Jadi dalam kitab tafsir Kalas Alamun ini, aspek bahasanya ada. Saya akan contohkan ketika beliau menafsirkan rijalan. Mungkin bagi teman-teman yang sudah punya kitab ini bisa dibaca halaman ke-22. Oh maaf, maksud saya halaman 14. Jadi di situ beliau menafsirkan rijalan secara panjang lebar dari segi aspek bahasa, yakni fasallu rijalan ay masyatan aw ala rokbi. Wa linukhrija an hadhihi al-mabahith al-fiqhiyah linatadabbara isyarat hadhihi al-ayah wa naqula man nadhara fa'addaqa nadharahu wa tafakkara fa'am'ana fikrahu yajidu anna ar-rajula hiya allati tahmiluka wa taj'aluka tamshi falidhalika sara nasu idza masyaw yastalihu alaihim fi masyadihim biqaulihi rijalan. Ini yang menjelaskan asal mula dari rijalan itu dari mana, ketika ada orang yang membawamu, kemudian membuatmu melangkah, membuatmu berjalan, maka dikatakan itu sebagai rijalan, berjalan kaki. Wa anna kullal marakibi al-ardiyati la takhlu an rijlin. Dan bahwa setiap tunggangan atau setiap kendaraan darat itu pasti memiliki kaki. Baik khail, kuda, bighal, keledai, atau kuda yang tidak terlalu besar. Bingkol ini antara kuda dan keledai, atau kasayarah, mobil, darojah, motor, cycle, sepeda dan sebagainya. Oh maksud saya darojah sepeda, cycle motor. Kemudian dibahas panjang lebar di sini. Ini menunjukkan bahwa di sini ada aspek bahasa dalam kitab tafsir Kalas Alamun. Kemudian ada juga corak modern. Misalkan ketika beliau menafsirkan mengenai pintu-pintu surga,
Di halaman 76 jilid pertama beliau mengatakan seperti ini. Sebentar, masih kita cari. Inna yawmal fasli kana miqata. Wa futihis sama'u fakanat abwaba. Jadi ketika beliau menafsirkan daripada langit memiliki pintu-pintu yang dibuka sebagai pertanda hari kiamat. Abbara bil madhi isyaratan ila annahu waqi'un qabla qiyamis sa'ah. Di sini menggunakan futihat, menggunakan fi'il madhi sebagai isyarat bahwa ini akan terjadi sebelum hari kiamat tiba. Wa man tadabbara fi hawadithi asriyatin wajada hadhihi ayah qad tawafaqat ala sidqin wa haqqin. Jadi barang siapa yang mengamati peristiwa fenomena modern, ini pasti akan tahu bahwa ayat ini merupakan sesuatu yang hak, sesuatu yang nyata. Kemudian saya lanjutkan lagi. Fa in hadzal zamana qaribun minas saati bal aqrabu minal qurunil awal. Wa naras samaa taswiru tariqa mururit ta'irati isyaratan ilan fitahiha. Kita tahu sendiri bahwa langit ini kita tahu sendiri bahwa kita ini berada di zaman paling dekat dengan kiamat dibanding zaman-zaman sebelumnya. Dan kita bisa lihat di langit ketika pesawat terbang, maka seakan-akan ada pintu-pintu di situ. Pintu-pintu bandara terbuka kan. Seakan-akan nanti di hari kiamat ini pun hal semacam itu mudah saja terjadi dan mudah saja diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terbukanya pintu-pintu langit. Wa kaunuha abwaban qad wajada 'inda kulil matar. Padahal setiap bandara ini memiliki pesawat yang nantinya akan naik ke langit dan tentunya seakan-akan ada pintu-pintu tersendiri di langit yang digunakan untuk melintas dari setiap pesawat yang ada di setiap bandara di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa aspek modern ada dalam penafsiran ini. Kemudian aspek lain yang penting juga yang ini sebenarnya perlu untuk kita fokuskan, perlu untuk kita garis bawahi adalah karena ini merupakan karya kompilasi dari Lora Ismail. Jadi karena Lora Ismail ini memiliki kecintaan terhadap syair, jadi ada beberapa waktu Lora Ismail ini memberikan syair yang sangat panjang lebar yang beliau hafal ketika sedang mengaji di Syekhona, seperti ketika beliau menafsirkan mengenai waktu sholat dan rahasia-rahasianya, beliau menjelaskan sampai 2 halaman mengenai ini fadilah-fadilah waktu-waktu sholat dan juga sir-sir, asar-asar, hikmah-hikmah dari waktu-waktu sholat itu sendiri. Kemudian aspek lain yang ada dalam kitab tafsir ini adalah karena Mbah Maimun ini dikenal dengan kepakarannya dalam sejarah, kemudian ingatan beliau yang kuat dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Jadi seringkali dalam penafsirannya beliau ini mengutip peristiwa sejarah tertentu. Saya contohkan di halaman 55 ketika beliau menceritakan panjang lebar mengenai peristiwa pada zaman Nabi Musa. Beliau di sini mengatakan bahwa masa Nabi Musa ini merupakan masa paling awal kewajiban jihad. Wa kanatil usurul qadimatu usurat du'a fi halakil qaum la jihada fiha. Padahal sebelum Nabi Musa ini merupakan masa yang Nabi ini hanya diperintahkan untuk berdoa atas kehancuran kaum sebagai bentuk perlawanan terhadap kaum yang membangkang. Tapi setelah Nabi Musa, mulai dari Nabi Musa, ini mulai diwajibkan perlawanan kepada kemungkaran, kepada ketidaktaatan. Dan di sini nanti akan dijelaskan panjang lebar mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi bahkan sampai
zaman Nabi Muhammad SAW, terbunuhnya Paman Hamzah, Wahsy dan sebagainya. Bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian yang menarik juga, karena Mbah Maimun ini seorang yang sangat peka dalam menanggapi isu-isu sosial kemasyarakatan. Beliau sering mengutip penafsiran-penafsiran yang sebenarnya sangat kontekstual pada zaman beliau, tentu saja. Misalkan ketika menafsirkan mengenai masalah penerjemahan, beliau menyinggung sempat perdebatan antar ini uh, yang sempat heboh ulama apakah boleh menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia atau tidak, dan juga banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lihat daripada faktor-faktor sosial kemasyarakatan atau adabi ijtimai yang Mbah Maimun Zubair kutip di sini, seperti dalam penafsiran beliau tentang riba. Beliau kemudian mengutip bagaimana riba bank itu dari segi hukum bagaimana, yang bisa baca teman-teman baca di halaman 22. Dan ini sangat panjang sebenarnya. Beliau mengutip berbagai macam pendapat. Dan Lora Ismail juga ini memberikan penjelasan lebih di sini. Beliau tidak hanya mengutip Mbah Maimun Zubair, juga mengutip ulama-ulama, para guru-guru beliau. Ada Syekh Idrar Maimun di sini. Kemudian ada beberapa ulama-ulama lain yang beliau kutip. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa ketika membahas mengenai corak ini, tentu saja yang paling dominan adalah corak ijmali. Maksud saya corak sosial kemasyarakatan, tapi dengan gaya ijmali, gaya tafsir yang ringkas begitu. Oke teman-teman, setelah kita semua membahas panjang lebar mengenai siapa pengarang tafsir Safriyanto Alamun, kemudian siapa penulisnya, biografi Mbah Maimun, biografi Lora Ismail Al-Askhali, kemudian kita juga bahas bagaimana karakteristik kitab ini. Sekarang teman-teman pasti tahu kenapa kitab ini menjadi sangat istimewa dan teman-teman wajib pelajari, wajib baca, dan wajib miliki tentu saja. Selain karena kitab ini merupakan kitab bukti bahwa tradisi keilmuan Islam ini masih terus berjalan melalui karya-karya penulisan, karya-karya penerjemahan, karya-karya penafsiran, karya-karya kemudian syarah, ta'liqat dan sebagainya. Ini merupakan bukti bahwa Indonesia tidak kekurangan ulama-ulama produktif. Indonesia tidak kekurangan ahli-ahli ilmu. Jadi teman-teman bisa baca kitab ini, kemudian bisa pahami bagaimana situasi dari kehidupan sosial Mbah Maimun Zubair, kealiman beliau. Kemudian teman-teman juga bisa pahami bagaimana Lora Ismail Al-Askhali ini kemudian berinteraksi dengan gurunya, menunjukkan kecintaan kepada gurunya Mbah Maimun Zubair melalui karya keilmuan yang sangat patut untuk kita tiru ini. Jadi teman-teman, pesan saya buat teman-teman semua, mari kita terus belajar dan tingkatkan ilmu kita. Kita contoh teladan dari para guru-guru kita, para ulama kita, dan yang pastinya semoga kita semua selalu berada dalam barisan ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih pada sahabat Hidup dalam Hikmah yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.